yang kita akan kuasa Tuhan melalui multimedia yang bersama-sama akan kita lakukan dan saudara atau kakak atau adik yang kejauhan keluarga besar kita bisa mengikutinya melalui pada lawatan ini. Berita cita adalah berita yang mengejutkan bagi kita semua, tapi itu adalah rencana Tuhan yang terbaik, khususnya bagi keluarga. Citra di sini dengan dipanggilnya kekasih kita Bapak Antoni Isran Tri Susanto Isran yang tadi pagi boleh dipanggil hadap Tuhan kurang lebih jam 3.30, dan itu semua adalah rencana Tuhan yang terbaik untuk khususnya untuk Bapak Isran yang selama ini dalam menderita dengan sakit penyakitnya dan sudah beberapa kali keluar untuk rumah sakit. Supaya Tuhan dia kehendak yang lain, rencana yang indah dengan dipanggilnya Bapak Antoni Isran Susanto. Jemaat yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, bukan seakan berdatang tangan silih berganti. Penghiburan. Kehilangan almarhum Antoni Tri Susanto Isran bukan hal yang mudah bagi keluarga dan orang-orang terdekatnya. Sekalipun diri berusaha untuk tegar, ratapan dan kesedihan mendalam dapat tiba-tiba meluap di sanubari kita. Itu di malam ini sebagai satu persekutuan bersama keluarga besar menguatkan melalui firman pujian dan doa yang memberikan kuat dan harap lewat hal ini. Kiranya di tengah-tengah keberian kita senantiasa tetap menikmati akan kebaikan Tuhan yang sudah. Yang firman dalam ibadah penghiburan pada malam hari ini adalah Vikaris Giovanni Gebrian Ruindungan. Kita akan masuk dalam ibadah saat teduh sejenak. Jemaat, marilah berserah dan memuji Allah Pencipta dan memelihara yang cintanya tak pernah bagi seluruh ciptaan. Sidang perkakuan, mari kita bersama-sama menyanyi dari Kidung Jemaat 438. Bait yang pertama, apapun juga menimpamu. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan. Kasih karunia dan damai sejahtera beserta engkau.
Firman Tuhan, mari kita Mazmur pujian yang terambil dari Mazmur pasal 119. Mazmur pasal 119 ayat 1 sampai 6. Sebagaimana kita membaca Mazmur, kita baca secara bergantian. Mazmur pujian, Mazmur 116 ayat pertama sampai 6 demikian. Aku mengasihi Tuhan, sebab Ia mendengarkan. Sebab Ia menyediakan telinganya kepadaku. Tali-tali maut telah meliliti aku. Tetapi aku menyerukan nama Tuhan. Tuhan adalah pengasih dan adil. Tuhan memelihara orang yang sederhana. Kembalilah tenang, hai jiwa. Sebelum kita sama-sama mendengar firman Tuhan, mari kita kembali menyambut firman Tuhan dengan Kidung Jemaat 363, bait yang pertama. Bagi Yesus diserahkan. Sebelum kita masuk dalam pelayanan firman, kami persilakan ujian kesaksian dari Pelkat PKI di sini.
Integrasi, mari kita mempersiapkan untuk dengar pelayanan firman. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah, kami tidak mendengar dan merenungkan cerita kebenaran firman untuk menguatkan hati pikiran kami, lebih-lebih bagi kaum keluarga besar Itra di tempat ini. Oleh karena itu Tuhan, penghiburan daripada Allah bahkan melalui firman-Mu mendapat kekuatan pada Tuhan bagi keluarga yang ditinggalkan, pun bagi kami yang saling menguatkan dan saling menopang satu dengan yang lain. Di dalam dan oleh nama Yesus Kristus yang adalah firman hidup, Gembala Agung serta penghibur sejati, kami berdoa. Amin. Jemaat, mari kita berdiri. Kita membuka dari 1 Timotius pasalnya yang keempat. 1 Timotius pasalnya yang keempat, ayatnya yang ke-10. 1 Timotius pasalnya yang keempat, ayatnya yang ke-10. Kita akan baca secara bersama-sama. 1 Timotius pasal 4, ayat yang ke-10. Saya bacakan dari Alkitab Terjemahan Baru 2. 1 Timotius pasal 4, ayat 10 yang menyatakan, itulah sebabnya kita berjerih payah dan kita menaruh hati kita kepada Allah yang hidup juru selamat semua manusia, terutama mereka yang percaya. Demikian pembacaan Alkitab. Terpujilah Kristus Yesus. Hosiana.
Silakan duduk. Saudara-saudara yang kekasih, yang Tuhan Yesus Kristus, Timotius diberi atau disamrat oleh Paulus sambil membahas keadaan jemaat, tetapi juga menyampaikan terus Paulus tetap memiliki kiat serta berinteraksi dengan jemaat. Ada yang menarik dari perjumpaannya. Ketika Timotius dianggap oleh Paulus bukan orang yang sembarangan. Timotius dianggap oleh Paulus meski dia mengatakan dia muda, tapi Paulus meyakini bahwa Timotius tetap kuat. Kenapa? Karena Paulus tahu, Paulus sadar Timotius tapi dia punya pengalaman. Saudara-saudara yang kekasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, kita baca Alkitab, bahkan bacaan yang kita baca di saat ini, Paulus mau menyampaikan betapa kuatnya Timotius dalam menjalani persoalan-persoalan. Betapa Timotius tetap kuat untuk berada di tengah-tengah persoalan yang barangkali begitu pelik. Tetapi yang penting adalah Paulus mau bilang, bukan siapa Tuhannya Timotius. Nah, saudara-saudara yang kekasih, kita berjumpa di dalam keadaan saat ini di sidang perkabungan bersama-sama dengan keluarga besar ITRAN. Kita mau menjumpai betapa kehidupan manusia, betapapun kuatnya, ia terbatas dan ringkih. Oleh karena itu, kita diajarkan untuk melihat sebagaimana Timotius yang dianggap oleh Paulus sadar akan keterbatasan, sadar akan keringkihan, maka kiranya kita punya keringkihan tidak membuat kita putus asa, tapi kita mengharap kepada Allah Tuhan sahaja. Oleh itu saudara, pengharap kita yang pokok itu, pengharap kita menjadi manusia tapi kita kuat. Mari kita melihat betapa spiritualitas rohani kita juga pernah bertemui bersama-sama dengan umat ITRAN dan juga Nathan kaum Tuhan. Anak kekasih orang tua, bukankah itu tanda Allah yang menyembuh? Maka berarti kejadian bahkan peristiwa yang selalu harap kita pada waktu senantiasa mau dikatakan melalui bacaan kita tidak pernah sia-sia. Maka setiap doa setiap harapan kita, setiap cita-cita kita, setiap masa depan kita berikut oleh Ibu ITRAN ataupun dengan anak datang tidak pernah sia-sia meski harus oleh karena kita diajar untuk tetap berpengharapan di dalam harapan pada Allah. Kita tidak mampu berjalan tidak begitu baik lagi, tapi kita punya hati, jiwa, rindu dalam kita ialah berjumpa dengan Allah di surga semula. Saudara Yesus Kristus, apa pelajaran dari kita? Ketika disampaikan kepada kita bahwa ternyata persoalan dan itu adalah sisi selalu datang, kita belajar dari kehidupan yang ada serta peristiwa umatnya. Maka kiranya kita punya kehidupan tetap sebagai penghargaan. Maka berarti kalau kita lakukan itu, apapun yang kita jalani, peristiwa yang tidak kita rasa nyaman, kita hadapi bersama dengan ialah Yesus Kristus, Tuhan Allah yang agung. Oleh karena itu saudara-saudara yang kekasih,
bersama sebagai satu jemaat yang kasih dan cinta dalam bersama-sama untuk saling. Kita punya Tuhan yang penuh kuasa, Tuhan yang kita sembah, Tuhan yang bersama-sama dengan keluarga. Maka bersama kita pengharapan bahwa keluarga tetap dalam keadaan yang baik-baik, Oma dalam keadaan yang tidak, dan ke depan yang tidak pernah ditolong oleh Allah, bahkan di dalam keadaan yang dia pikir mungkin dapat sewaktu-waktu tidak sesuai dengan apa itu. Saudara-saudara, mari bersama-sama dengan kaum keluarga dapat memahami bahwa terdapat pengharapan di dalam pernah sia-sia, bahwa kematian tidak mampu membatasi, memecah daripada kita punya harap, rindu dendam, surga semawi, tempat di mana kita kembali. Dan di dalam iman yang sama juga lah, itu saudara kekasih juga bersama-sama dengan Allah. Oleh itu, dan sebagai jemaat juga yang sudah sejauh mana kita berpengharapan pada Allah. Suatu saat nanti saya berjumpa dengan untuk tetap saling menguatkan. Amin. Tuhan memberkati. Mari bersatu. Daripada kami lalai bagi Oma serta anak kekasih, begitu juga kaum keluarga, bahkan rencana akan berangkat menuju perjalanan darat ke Jogja pada esok hari. Tuhan kiranya memberkati setiap perangkat yang digunakan, bahkan setiap hal-hal yang disikat untuk perjalanan, bahkan ibadah serta prosesi pelepasan pemakaman diberkati oleh Tuhan Allah. Sehat-sehat, kuat-kuat, bahkan pun perjalanan diberkati. Cuaca Allah. Ini hidup kami Tuhan, bahkan penyerahan hidup dalam hadirat kami semua yang hadir di tempat ini saling menopang, kuat menguatkan karena kami amin bahwa kami diciptakan untuk menyuarakan kasih Allah di dalam sepeda untuk menguatkan dan saling menopang. Kuatkan setiap anggota keluarga sekalian dan melalui ini pun yang boleh menata masa depan kami bersama dengan Allah yang tak pernah berhenti kita dan kasih. Ini doa syukur kami ya Tuhan Allah kepadamu ya Allah Tritunggal yang menopang, menuntun, membimbing, menolong serta memelihara kehidupan kami jamaat beserta dengan kaum keluarga besar kita di tempat ini. Kami berdoa serta memohon. Oleh karena itu Tuhan, kehidupan kami taruh ke dalam tangan pengasihan. Kami begitu juga dengan masyarakat setempat di tempat ini. Tapi oleh Tuhan di dalam Kristus. Doa syukur kami ya Tuhan. Dan pokok hidup kami yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu
Berikanlah kami kanan kami, dan ampunilah kami kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersama pada kami. Dan lepaskanlah kami daripada yang karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama. Jemaat, mari berdiri dengan mengimani keyakinan dan penyertaan. Kita kembali dengan komitmen iman kita kepada Tuhan. Saudara-saudara, mari menyerahkan diri pada Allah dan memohon akan segala berkat serta penyertaan-Nya. Peganglah tangan kami ya Tuhan. Peganglah erat tangan kami ya Tuhan. Dan pegang kekuatan kami ya Tuhan. Ingatlah janjinya, Tuhan Allahmu menyertai engkau. Yang namanya Raja Maha Kuasa, apa yang kekal dan abadi. Jemaat, terimalah berkat-Nya. Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan.
Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, ibadah penghiburan telah selesai. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.